Kabar bahagia datang dari Vena Melinda yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-51 bersama anak-anaknya, Verrell Bramasta, Atala Naufal, dan Fania. Kejutan demi kejutan diberikan kedua putranya untuk Vena. Berawal dari Atala yang mengajak Vena menginap di sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta, tanpa sadar, ternyata Atala telah menyiapkan kado dan juga hadiah mewah, serta bingkai foto dengan tulisan menyentuh hati untuk ibunda tercinta. Besok ulang tahun aku ke-51 tahun. Ke-51 ya? Iya, tuh ada yang lagi tidur di belakang. Ada Shakira juga. Gimana Fania? Enak ya? Kapan lagi yang ngerjain kakak Atala ya? Suruh gendong. Itu ada playground loh Habib nanti di sini. Terakhir di Vondel Park. Ingat nggak di Vondel Park? Habib berenang ya. Mau minta Vena tampak bahagia, apalagi ia bisa merayakan pertambahan umur tepat di pukul 12 malam. Lain halnya dengan Verrell yang secara bersamaan menuliskan secarik surat dengan kata-kata menyentuh untuk Vena yang ia abadikan lewat laman foto berbaginya. Verrell sepertinya tak bisa bersama sang adik memberikan kejutan di malam hari. Keesokan harinya, Verrell baru membuat sekelumit kejutan untuk sang mama. Surprise ulang tahun sederhana yang dihadiri orang terdekat dan juga anak-anak tentu saja membuat Vena bahagia. Ia tak menyangka bakal diberi kejutan oleh Verrell dengan dekorasi balon yang didominasi warna gold. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Surprise in Malam.
makasih udah nonton. Dadah. Ini aku gimana kunci mobilnya? Wah, orange. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kejutan demi kejutan tentu saja membuat Vena bahagia sekaligus haru. Di momen itulah, Vena tak mampu membendung air matanya saat membuka hadiah yang diberikan Farel untuknya. Melihat ibunda tercinta nangis, Farel dan Atala langsung memberi pelukan hangat untuk Vena. Di momen itulah, Vena mengucap rasa rindunya kepada Farel dan Atala. Ia sekaligus meminta maaf jika dirinya belum maksimal menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Coba mama baca dulu dong, ada suratnya. Baca dulu mama coba. Dear Mama tersayang, hey Mom, you've been through so much this year. Maybe throughout your entire life, growing up, you've been like a role model to me. Kalau mungkin bukan anak yang bisa buatnya. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus. Jangan nangis dong. Mama kangen sama Vera. Kangen sama Atala. Mama minta maaf. Mama bikin Vera Atala broken home. Mama udah berusaha terus jadi yang terbaik buat Vera. Vera Atala kecil selalu harus menemani anak dari yang namanya sekolah, les. Dulu kan Vera lesnya piano ya, sama gurunya sama tuh. Kedua taekwondo tuh Vera. Terus apa lagi ya? Apa ya, banyak banget, piano, taekwondo, terus Atala drum. Fania nih paling banyak karena kan dia anak perempuan. Momen pertambahan usia itulah menjadi hari paling spesial bagi Vena lantaran anak-anaknya bisa berkumpul bersama. Kehadiran anak-anak sepertinya mampu membuatnya bangkit. Apalagi ia sadar jika dirinya kini tengah menghadapi masalah pelik dalam hidupnya. Selain Vena, Mona Ratuliu pun tengah dirundung bahagia dengan kesibukannya di rumah bersama anak-anaknya, khususnya Numa, anak bungsunya. Bocah bernama lengkap Numa Kumala Srikandi itu tengah aktif dan pun dengan pesonanya bikin warganet jatuh hati. Lantas seperti apa pola asuh Mona untuk anak bontotnya itu? Adakah cara khusus atau sama seperti anak-anak lainnya? Sebenarnya sih dunia anak-anak, terutama Numa ya yang umurnya masih 3 tahun, memang dunianya masih bermain. Jadi dia main seharian aja gitu. Cuma ya mainnya apa aja kan kita sebagai orang tua yang provide ya mainannya. Biasanya yang dia suka sih, yang dia suka dan aman buat dia. Kalau Numa tuh cewek banget ya, senangnya tuh main adik-adikan. Jadi punya boneka bayi, terus punya strollernya, terus dia suka main masak-masakan juga, terus dia suka main jual-jualan, biasanya tuh yang berinteraksi sama kita gitu ya, nanti dia jualan apa kita beli gitu. Terus dia lagi suka baca buku juga, jadi lagi suka dibacain buku sama aku, sama Yandanya gitu. Banyak sih, tapi memang dia mainnya memang seharian. Kadang-kadang kita juga ajak ke playground yang ada di sekitar sini supaya dia bisa aktif juga, loncat-loncat, terus main perosotan, berinteraksi sama teman-temannya juga yang di sekitar sini gitu. Jadi bener-bener seharian judulnya main sih kalau dia. Cuma sih sebenarnya sekarang udah ikut kayak les-les olahraga gitu ya, supaya dia bisa bergeraknya lebih terarah. Kayak misalnya kalau sekolah sih ya, sekolah yang formal gitu, playgroup gitu, itu belum sih. Rencananya kalau aku kayaknya langsung TK aja deh, sama kayak kakaknya gitu. Karena nganter-nganternya juga lumayan repot ya. Kebetulan kita tinggal di apartemen, bawahnya mall, dan kebetulan ada tempat untuk kegiatan anak-anak gitu. Kita sih prioritasnya dekat ya dan mudah diakses gitu. Jadi Numa ikutan kegiatan di situ. Jadi dia ikut gimnastik, terus dia ikut baby dance
ikut balet juga, terus ada kegiatan sport juga gitu supaya gerakannya terarah gitu. Kalau aku memang iya sih, kalau aku sih pengennya hubungan kakak adik di rumah aku tuh jadi hubungan yang manis. Kadang-kadang jadi nggak manis karena kakaknya suka suruh ngalah sama adiknya, jadi dia sebel sama adiknya gitu ya, atau kakaknya disuruh bertanggung jawab terhadap adiknya. Kalau aku prinsipnya satu-satunya ada dua orang ya manusia yang punya kewajiban untuk bertanggung jawab sama anaknya, ya ayah dan ibunya. Nah, aku sering sih nitipin adiknya ke kakak-kakaknya, tapi itu nggak jadi kewajiban kalau di rumah kita. Biasanya aku minta tolong, misalnya Nala boleh nggak, Bunda mau mandi nih, boleh nggak tolong titip adiknya. Kalau ternyata Nala, aduh aku banyak tugas nih, banyak PR nih, lagi teleponan sama temenku, aku apa ya udah, nggak masalah, mereka punya hak untuk menolak. Tapi kalau mereka bersedia untuk jagain adiknya sebentar karena bundanya misalnya mau mandi atau mau sholat, aku akan kasih apresiasi, makasih ya Nala, karena Nala bunda jadi bisa sholat nih, karena Nala bunda jadi bisa mandi nih, karena misalnya Mas Raka jagain bunda jadi bisa makan sebentar, kayak gitu. Setiap orang tua memiliki caranya masing-masing untuk mendidik anak. Sama halnya dengan Mona. Setiap anak tentu saja memiliki kepribadian yang berbeda dan tentu saja cara mendidiknya pun berbeda pula. Pola asuh itulah yang akhirnya membuat anak-anaknya bisa mandiri. Salah satunya Mima, putri sulungnya yang kini tinggal di kos-kosan meski awalnya sempat ragu. Sekarang ngekos di dekat kampusnya, weekend sih dia pulang. Jumat, Sabtu, Minggu biasanya ada di rumah, sisanya memang ada di kos-kosannya. Kalau sekarang lagi libur sebulan, jadi sebulan benar-benar di rumah gitu, jadi betul-betul sesuai kebutuhan aja sih. Memang kebutuhannya lagi mesti ngampus, banyak tugas, jadi sesuai kebutuhan dia memang di sana. Tapi kalau weekend biasanya pulang. Sih aku juga seneng dengar ceritanya, kayak dia mesti mengelola hidupnya sendiri, kalau kita kan tinggalnya di apartemen ya, kalau di sana kan Mima pakai token, jadi tiba-tiba tokennya habis tengah malam gitu, lagi tidur enak-enak mesti bangun karena harus ngisi token, atau misalnya dia harus kelola makannya gimana gitu ya. Karena aku bolehin ngekos tapi titip pesennya harus tetap bisa jaga kesehatan. Kadang-kadang kan anak kos yang simple aja gitu, semua makannya instan aja deh biar cepet gitu. Nah itu Mima sih udah mulai bisa ngelola kapan waktunya belanja, terus misalnya mesti preparation makanannya supaya nanti kalau jam makan tuh udah ready segala macam tuh. Aku seneng sih. Baik Mona maupun Indra Brasko memiliki perannya masing-masing sebagai orang tua. Alhasil bonding antara orang tua dan anak cukup baik. Jadi waktu itu yang nemenin Nala Dance tuh bapaknya. Waktu itu sih dalam rangka sebenarnya supaya dia bisa tetap aktif, supaya bisa tetap menyalurkan keinginan bergeraknya dia gitu. Tapi pandemi kan cuma bisa di rumah aja gitu. Nah awalnya kayak gitu. Jadi bonding juga sih antara terutama Nala sama Yandanya ya. Jadi bonding karena mereka ternyata sama-sama senang dance dan kegiatan itu bisa bikin mereka ketawa bareng. Hal serupa juga dilakukan oleh pasangan Hanum Bramastyo dan Zaskia Adia Meka. Kenikmatan menjadi orang tua dengan 5 orang anak yang keseluruhannya sekolah dirasakan Zaskia saat ini. 7 hari full, Zaskia harus berkutat dengan sekolah anak-anak. Ini aku ngerasa udah jalan 1 bulan anak sekolah, repotnya belum hilang gitu. Karena anak-anak itu pada excited buat ada les tambahan di luar sekolah. Jadi dari Senin sampai Minggu nggak ada waktu kosong, pulang sekolah mereka ambil les. Sabtu Minggu dari jam 7 pagi mereka udah bola. Hari ini seharusnya kita langsung. Abis ini kita bola anak. Jadi kayak aku masang bener-bener gak ada break untuk istirahat. Weekend tuh nggak ada, bangun siang nggak ada, tidur-tiduran di rumah seharian nggak ada. Jadi kayak aku lagi ngerasa padahal kita masih ada PR, harus ke Jogja, harus ketemu sama mertua bu anak-anak karena sepanjang liburan belum sempat ke sana. Dan sepulang haji juga kita belum ke sana. Jadi ya. Jadi karena saking padatnya kayak nggak ada waktu. Bisa dibilang Zaskia tak bisa menikmati istirahat akhir pekan. Waktu itu ia gunakan untuk membagi waktu mengantar anak-anaknya mengikuti les atau kegiatan positif lainnya di luar rumah. Meski lelah menggelayut, namun ia menikmati hari-harinya. Karena anaknya kan banyak, ada 6 anak, semuanya gini lah kita dengan diri sendiri aja
banget. Sampai ke rumah tuh udah gak ada waktu nonton series, main handphone apa, kayak enaknya habis. Bisa dibilang ibadah haji kemarin menjadi momen quality time Zaskia bersama Hanung selama 10 tahun merendah biduk rumah tangga. Selain menjalankan rukun Islam yang kelima, Zaskia memanfaatkan waktu bersama Hanung, meski saat itu ada kejadian yang tak menyenangkan lantaran kacamatanya terbawa oleh mobil taksi. Akhirnya ini adalah jadi waktu buat kita berdua. Jadi kita baru mulai nih jalan kemana berdua, quality time gitu, dan ngerasain banget sekarang ketika pergi berdua jadi baru lebih kenal lagi. Hubungannya jadi jauh lebih baik gitu kan. Jadi hal-hal kecil jadi lebih terperhatikan sama aku gitu. Kayak kemarin sesimpel kacamata ketinggalan, udahlah murahinnya lah 100.000 gitu kan. Tapi ternyata dia malah sibuk nyari mau taksinya yang kita datengin, dia kejalanan, dia nyari mobil yang mana dari sekian merek mobil. Aku ya udah nggak inget mobilnya warna apa, naik mobil taksi apa tadi. Kebetulan dia ternyata macet kan, jadi mobilnya masih ada di situ gitu kan, jadi masih ada kesempatan buat ngambil lagi lah. Ya, jadi tapi intinya lebih ke jadi lebih quality time gitu. Selama 10 tahun fokusku adalah hamil, melahirkan, menyusui, besarin anak. Sekarang anak yang paling kecil udah 3 tahun, jadi aku ngerasa oke, ini saatnya aku sekarang quality time lagi sama Mas Hanung. Jadi biasanya dia syuting ke luar negeri, aku udah nggak mau ngikut, ya sendiri aja lah gitu kan. Sekarang dia mau kemana kayak, kok lo nggak ngajak sih? Kok aku nggak diajak? Gini-gini, pokoknya bawaannya mau ikut terus gitu. Jadi karena pengen quality time, aku juga butuh main, butuh ya main lah, pengen jalan-jalan. Memiliki anak 5 dengan rentan jarak yang bisa dibilang berdekatan membuat Zaskia sempat dilanda risau. Bahkan di kehamilannya yang kelima, ia sempat ingin menggugurkan janinnya, namun kata-kata sahabat karibnya, Teguh Wisnu, yang memberikan sebuah wejangan, hingga akhirnya membuat Zaskia urung melakukan itu semua. Kini, Kama, anak bontotnya menjadi anak yang pintar dan selalu membuat gelak tawa seisi rumah. Aku